Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada perkara-perkara yang diwajibkan atas kita untuk masuk ke dalamnya, yang di dalamnya terdapat keutamaan yang sangat banyak bagi siapa yang memegangnya dan yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an." Kalau mereka mendebatimu, apa yang engkau bawa, apa yang engkau dakwahkan, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'an. Saya pasrahkan wajahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan siapa saja yang mengikuti saya. Ini artinya kalau kita ditanya tentang makna Islam, maka Islam artinya ikhlas, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah dibilang Islam. Itulah yang dibilang Islam. Karena Islam tidaklah dikatakan Islam kalau dia tidak berlepas diri dari yang namanya syirik. Karena jelas di sini, aslamtu wajhiya lillah. Saya pasrahkan wajahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya pasrahkan wajahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari yang namanya syirik. Adapun jika ada orang yang berkata dia seorang muslim tapi dia tidak ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masih memiliki sesuatu dari yang namanya syirik, seperti dia berdoa kepada orang yang telah meninggal, berdoa kepada kuburan-kuburan, ini bukanlah muslim. Karena Islam Karena Islam dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Dan Islam itu bukan hanya sekedar pengakuan, akan tetapi Islam dia itu perbuatan, yaitu berupa keyakinan dan amalan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan bagaimana Islam yang wajib kita masuki. Al-Islam an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Inilah makna Islam yang kedua. Ternyata Islam dia tidak hanya sebatas dengan niat, akan tetapi Islam dia ada juga anggota tubuh perbuatannya, yaitu kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat, kamu berhaji ke Baitullah. Inilah Islam, yaitu muslim artinya dia melaksanakan rukun Islam. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun
jika ada orang yang bersyahadat tapi tidak sholat, ini bukanlah muslim. Apalagi tidak berzakat, tidak berpuasa, tidak berhaji, sama juga. Semuanya ini bukanlah muslim. Karena Islam tidak bisa dibedakan antara sholat dengan zakat, antara syahadat dengan sholat, antara syahadat dengan zakat. Makanya ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum dikatakan oleh Abdullah bin Syakik tidak melihat sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang itu merupakan kekafiran, yaitu salat. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, di antara mereka ada yang banyak yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka Abu Bakar berkata, "Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakah." Demi Allah, saya akan memerangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Beliau perangi jamaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpuasa Ramadan. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia seraya berkata, "Saya tidak wajib lagi berpuasa." Ini bukanlah muslim. Kemudian berhaji. Dia padahal mampu, akan tapi dia tidak berhaji. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Diwajibkan bagi Allah, hanya untuk Allah, orang itu berhaji ke Baitullah jika dia mampu. Allah tutup dengan ayat, "Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Maka siapa yang kafir, dikatakan siapa yang kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang tidak berhaji padahal dia mampu. Kemudian inilah makna Islam yang kedua, yaitu yang diwajibkan atas kita untuk masuk ke dalamnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadi kita sebutkan bahwasanya yang diwajibkan yang kita masuki adalah dua itu, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan rukun-rukun Islam. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak ada Islam. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan dan teguh di atas agama ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.